pegawai khamar, ambil dan pecahkanlah pegawai khamarnya. Bila seseorang bermain judi, hancurkanlah tempat perjudiannya dan lain sebagainya. Namun bila yang keempat ini juga tidak mampu, beralihlah dengan tingkatan yang kelima, yaitu at-takhwifu wa tahdidu bil darbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap lapisan puja marilah sama-sama kita nyopo kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang senantiasa menyurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan ada rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih berkumpul di tempat yang mulia rayanya. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang rela berkorban demi apapun dalam mempertegakkan bendera Islam, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu dan seayunan langkah dalam mengibarkan bendera tersebut. Salat dan salam pula kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muhtabar, yang mantang nukupah umum oleh Allah sirosa patut di atas permukaan buminya sebagai lampu penerang bagi kita nyoban Bandung. Selanjutnya, ta'wim wal ikraman ulung tuan yang pertama sekali kepada abi rohani kita bersama ma'a keluarga tamalake ba Allah, abi dan juga keluarga bisa-bisa dalam lindungannya. Ta'wim wal ikraman ulung tuan kepada rais am ma'a keluarga dan kepada seluruh dewan guru yang sumubut urang malam maupun yang sumubut subuh, dan yang saya hormati kepada seluruh santri yang masih bernaung di bawah Madinatul Diniyah Nursalam yang kita cintainya, dan yang istimewa kepada Dewan Hakim yang sedang mengadili kami dengan seadil-adilnya. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia, namun dalam kesempatan yang paling singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa syarahan singkat
yang mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjudul loyalitas seorang mukmin dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah frasa atau susunan kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan untuk mengajak atau menganjurkan perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang buruk bagi manusia. Frasa ini atau amar ma'ruf nahi munkar adalah syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat ke-17, diceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan kebaikan, cegahlah mereka daripada kemungkaran, wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah di atas apa saja yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia, seperti yang kita tahu, di akhir zaman yang seperti ini pasti banyak terjadinya kemungkaran, kezaliman, kekufuran dan kemusyrikan di mana-mana. Bahkan terjadinya kemungkaran, terjadinya kezaliman di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terjadinya perzinahan di atas masjid, terjadinya pembunuhan dan penembakan di dalam masjid dan lain sebagainya. Oleh karena demikian, kita sebagai mukmin harus mempunyai loyalitas atau kepedulian untuk senantiasa menjaga dan memelihara amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin kaum muslimin sidang talabah, dikarenakan sekalipun banyaknya orang yang saleh di atas permukaan bumi ini, banyaknya orang yang baik di atas permukaan bumi ini, namun bila suatu kemungkaran dan kezaliman masih merajalela, maka siksa Allah tetap akan menimpa kepada kita semua. Dikarenakan siksa Allah tidak terkhusus kepada orang-orang yang zalim saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Anfal ayat ke-25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksa, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak terkhusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia, oleh karena itu cegahlah kemungkaran, cegahlah kezaliman, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasul dalam hadis yang dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayat oleh Al-Imamul Muslim yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kezaliman, maka ubahlah biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika tidak sanggup mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi,
Jika tidak sanggup mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Dan bermula demikian itu selemah-lemah iman. Oleh sebahagian ulama mengartikan fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, dan bermula demikian itu selemah-lemah iman. Oleh sebahagian ulama yang lainnya mengartikan jika tidak sanggup mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, dan bermula demikian itu berlipat-lipat ganda iman. Timbul pertanyaan, kenapa dikatakan berlipat-lipat ganda iman? Oleh sebahagian ulama yang lain menjelaskan bahwa mengubah suatu kemungkaran dengan lisan atau dengan hati adalah perbuatannya Allah, bukan pekerjaan kita. Tatkala kita mengubah suatu kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan, maka itu perbuatan kita. Akan tetapi tatkala kita mengubah suatu kemungkaran dengan lisan, berdoalah kepada Allah. Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha bijaksana, Allah lah yang maha mengubah suatu kemungkaran menjadi suatu kebaikan. Maka oleh sebahagian ulama yang jalin menjelaskan, mengubah suatu kemungkaran dengan hati berlipat-lipat ganda iman, bukan selemah-lemah iman. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang terkumpul dalam dirinya 3 sifat, maka sempurnalah imannya. Yang pertama, orang yang memerintahkan kepada kebaikan, ia juga mengerjakannya. Yang kedua, orang yang melarang suatu kemungkaran, ia juga tidak mengerjakannya. Yang ketiga, melakukan dan mengerjakan hal-hal yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena demikian, kewajiban kita sebagai mukmin untuk mempertegakkan dan mempertahankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-140 ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat itu menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali mengajarkan kita tentang bagaimana caranya mencegah suatu kemungkaran. Namun ada 5 faktor menurut Al-Imamul Ghazali cara mencegah suatu kemungkaran. Yang pertama, at-ta'rif, artinya memperkenalkan atau memberitahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, serta memberitahu Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai pedoman hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wa'u bil kalamil latif, menasihati dengan perkataan-perkataan lemah lembut. Namun bila yang kedua ini tidak mempan, beralihlah dengan tingkatan yang ketiga, yaitu as-sabbu wa ta'nif, mencegah dengan cara memaki-maki atau mencela dengan keras. Namun faktor yang ketiga ini perlu dicatat. Tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang tidak sopan, dan juga tidak diperkenankan memanggil seseorang dengan kata-kata hai fasir, hai munafik, hai kafir, dan lain sebagainya. Namun bila yang ketiga ini juga tidak mampat, maka beralihlah dengan tingkatan yang keempat, yaitu al-mana'u bil qahar, dengan cara memaksa secara langsung. Artinya bila seseorang peminum khamar, ambil dan pecahkanlah botol khamarnya. Bila seseorang pemain judi, hancurkanlah tempat penjudiannya, dan lain sebagainya. Namun bila yang keempat ini juga tidak mampat, beralihlah dengan tingkatan yang kelima, yaitu at-takhwifu wa tahdidu bil darbi, dengan cara menakut-nakuti
atau mengancam-ancam dengan ancaman bil-darbi, dengan ancaman pukulan. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar Dewan Hakim yang mulia. Namun bila yang kelima ini juga tidak mampan, maka berdoalah kepada Allah. Allah lah yang maha mengubah suatu kemungkaran menjadi suatu kebaikan. Sekarang saya tanya kepada seluruh kaum muslimin, siap mencegah kemungkaran? Siap mencegah kezaliman? Siap mencegah kebatilan? Siap menyeru kepada kebaikan? Karena kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang yang tidak memerintahkan kepada kebaikan dan tidak melarang suatu kezaliman, maka ia seperti orang yang mencampakkan kitabullah di belakang punggungnya. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar Dewan Hakim yang mulia. Alhasil atau kesimpulan, kita sebagai mukmin harus mempunyai loyalitas atau kepedulian untuk senantiasa menjaga dan memelihara amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar Dewan Hakim yang mulia. Mungkin hanya keeno yang dapat ulun puan sampaikan, di mana terdapat kekurangan dan kesalahan nyawa disebabkan oleh kebodohan ulun puan sendiri. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.